pasar modal Indonesia dan juga pasar keuangan tentunya sangat terkoneksi atau berkorelasi tinggi ya dengan faktor eksternal atau pasar di luar negeri. Kalau kita lihat memang berdasarkan pengalaman di tapering tahun 2013, pada saat itu market kita cukup terkoreksi cukup dalam ya. Maksudnya pasar saham turun sekitar 17%, kemudian dari government bond yield kita juga naiknya cukup banyak pada saat itu. Namun saya cukup sependapat ya dengan Bank Indonesia dan beberapa analis lainnya ataupun pelaku pasar modal lainnya, beberapa kondisi sangat berbeda dengan tahun 2013 lalu. Sebagai contoh, pertama, kalau kita lihat sendiri dulu real yield obligasi Indonesia tuh hanya 1,5%, jadi sangat rendah ya. Nah, beda sekali dengan saat ini 5%. Jadi buffer dari real yield sendiri itu masih cukup tinggi. Kemudian dari sisi valuasi government bond juga saat ini sangat tidak mahal. Artinya kita selisihnya sama dengan historical spread 500 basis point. Jadi ketika ada gejolak, ketika US Treasury yield mungkin naik, kita juga rasanya akan naik tidak lebih besar dari kenaikan di US Treasury yield tadi. Artinya koreksinya lebih lebih normal ya kalau yang saya anggap. Koreksi memang rasanya akan tetap terjadi, tapi dalam range yang lebih normal, tidak seperti 2013 yang relatif lebih ke arah sangat panik pada waktu itu. Kalau dari timingnya sendiri, kalau kita lihat sebenarnya rasanya the Fed itu dia akan benar-benar melihat dari pasar employment mereka. Jadi kalau non-farm payrolls-nya kalau kita lihat dia konsisten di atas 900.000 gitu ya per bulan, rasanya dalam 5 bulan itu dia akan mencapai kondisi employment sebelum COVID. Jadi kalau dari sisi estimasi timing walaupun tidak pasti, saya rasa mereka akan bisa memberikan indikasi yang lebih firm gitu ya terkait jadwal tapering itu di dalam 5 bulan ke depan. Kemudian proses taperingnya sendiri, kalau kita lihat rasanya mereka juga akan berhati-hati sekali dari The Fed. Mungkin yang akan dikurangi lebih ke arah purchase di MBS market dan treasury marketnya dia kurangi perlahan, tapi mereka tetap beli gitu ya. Dulu juga karena dulu kalau kita lihat di 2013 ketika mereka melakukan tapering, yang pertama dilakukan adalah sedikit demi sedikit mengurangi balance sheet di The Fed-nya dulu, baru nanti Fed Fund Rate-nya naik setahun kemudian. Hal ini rasanya bisa ditiru gitu ya oleh The Fed pada saat ini. Kemudian juga kalau dari sisi ada beberapa hal lagi yang rasanya berbeda gitu ya dari tahun 2013. Pada saat itu kondisi likuiditas di pasar keuangan juga cukup tight ya. Kalau kita lihat contohnya dulu banking book itu di perbankan pada awal 2013 atau di sepanjang 2013 itu masih membukukan pertumbuhan kredit di atas 20% year on year pada saat itu. Sedangkan kalau kita lihat sekarang pertumbuhan kredit cenderung negatif dan sangat surplus gitu di dana pihak ketiganya. Jadi dari sisi likuiditas sistem keuangan, proksinya dari perbankan sangat berbeda. Kemudian dari yang menyebabkan koreksi dalam juga pada saat itu adalah outflow ya yang sangat cepat dari investor asing di pasar modal baik di pasar saham maupun obligasi. Nah di sini bedanya adalah kalau dulu kepemilikan asing di pasar saham sangat dominan, jadi lebih dari 65%. Kalau sekarang masih cukup besar, tapi secara porsi sudah turun banyak, hanya 45% saat ini. Sehingga impact-nya pun bisa jadi tidak sebesar pada tahun 2013 lalu. Kemudian ketika government bond juga kepemilikan asing juga sudah turun. Kalau persen lebih, sekarang hanya sekitar 20%. Jadi seandainya ada outflow pun rasanya tidak akan dampaknya terhadap yield itu sesignifikan seperti dulu.